Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Belakangan ini semakin banyak komunitas-komunitas yang terbentuk dan idenya luar biasa, sangat kreatif. Bahkan belakangan muncul ide-ide kreatif yang oleh sebagian orang dianggap aneh, tapi di satu sisi kita lihat ada manfaatnya. Tapi hari ini saya ingin menampilkan komunitas yang terbilang unik atau aneh, dan oleh sebagian orang komunitas seperti ini dianggap nyeleneh, dianggap aneh dan dipertanyakan manfaatnya. Nah, komunitas apa itu? Hari ini sebenarnya ragu-ragu ngundang karena pernah ada peristiwa yang kurang baik di sini. Sehingga sebenarnya saya tidak mau mengundang narasumber yang satu ini, tapi karena dipaksa apa boleh buat. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ingin tahu komunitas apa hari ini, nanti kita akan undang narasumbernya. Aduh, kaget. Bang Adi kaget, saya kaget. Jadi kamu siapa? Saya pikir ini tadi kuburan loh, Bang. Kuburan? Bukan ya? Ini manusia hidup semua manusia ada di hidup sini. semua. Ini studio Kick Andy. Oh, oke. Maaf Bang, saya pikir Emang tadi kamu kuburan. rencananya kemana? Kuburan? Iya. Ngapain ke kuburan? Suka hobi belusukan ke kuburan, Bang. Hobi belusukan ke kuburan? Ya silakan pergi jauh dari sini. Yaudah. Permisi, Jangan Bang. di sini. Tapi tunggu dulu. Ini kelihatannya tamuku ya? Iya. Oke, nama? Saya Ruri, Bang. Ruri. Oke, Ruri, akhirnya kamu datang juga karena sebenarnya aku nggak ingin mengundang kamu. Oh iya, yaudah, saya tapi pulang aja. jangan, sudah terlanjur datang sini. Kita sambut Ruri. Ya. Kayak sinetron ya. Iya. Iya. Sebenarnya nggak lucu tapi disuruh produser jadi. Ruri atau Hanon Sari Paramita? Iya. Iya. Jadi serius kamu bilang sering main-main ke kuburan? Iya. Sering main-main ke kuburan? Sering. Sebulan paling 1 atau 2 kali lah. Cari pesugihan? Bukan. Oh. Lalu ngapain? Kalau cari pesugihan saya dari dulu udah kaya nih, Bang. Oh iya, karena terlalu banyak kuburan yang didatengin ya. Oke, jadi ngapain Jadi ke kuburan? saya belajar sejarah, mengumpulkan keping-keping sejarah dari kuburan yang kami temukan gitu. Terus jadiin satu, dijahit untuk jadi satu cerita gitu. Belajar sejarah tapi Dari di kuburan. Salah satu pintu untuk belajar sejarah buat kami gitu. Oke, aku baru tahu nih ya. Ini kuburan lama atau kuburan baru? Macem-macem. Jadi sejak kapan nih suka main-main ke kuburan? Saya sejak akhir 2016. Katanya ada komunitasnya juga ya? Iya, karena saya penggemar sejarah, hobi baca buku sejarah, terus saya ikut komunitas namanya Ngopi Jakarta. Terus di situ saya sering upload foto kuburan. Ada nih kuburan di sini gitu. Terus waktu motret kuburan tujuannya apa? Belajar sejarah juga? Saya mengagumi bangunan-bangunan tua. Jadi bangunan tua peninggalan Belanda gitu misalnya, terus kok merembetnya ke kuburan tua gitu. Jadi awalnya fotografi nih ya? Oke, saya hobi foto bangunan juga. Tua, tapi lama-lama ke arah kuburan. Gitu. Terus hati-hati loh ini. Kenapa tuh, Bang? Pasti ada sesuatu yang mendorong kamu ke sana. Dipanggil, ayo sini, ayo sini. Terus kamu senyum-senyum, foto-foto, lama-lama kamu masuk ke situ. Iya, jangan ngajak aku tapi. Oke, jadi awalnya fotografi, tapi lama-lama melihat fotografinya lebih keren, bukan sekedar Jadi bangunan. alirannya Gothic Urbex tuh loh, Urban Explorer. Jadi oke. lama-lama ke gedung tua, terus ke kuburan tua gitu. Terus karena saya suka upload foto kuburan di komunitas itu, namanya Ngopi Jakarta itu, terus salah satu member dari sana namanya Denny, itu respon, terus dia bilang, lu juga suka ke kuburan? Iya, yaudah kita ke kuburan bareng. Nah itu baru mulai Imlek 2017, kita ke Tangerang. Kayaknya gimana? Yuk kita ke kuburan bareng. Iya, emang langsung nyambung sama dia, terus kita ke kuburan di Tanah Gocap di Tangerang gitu. Di sana kan kuburan-kuburan, karena Denny itu lulusan sastra Cina UI,
Jadi beliau bisa baca tulisan-tulisan Mandarin itu Oh, kan. di Nisan ini? Iya, di Nisan itu. Jadi sekalian saya belajar gitu, belajar bagaimana siapa. Kan kalau di Nisan Bongpai itu lengkap itu sejarahnya gitu. Dari provinsi mana, terus lahirnya di masa kaisar siapa gitu. Iya. Terus musim apa gitu, ada lengkap di situ. Bahkan nama-nama keluarganya juga lengkap di situ. Nah, saya belajar dari situ, lama-lama cuma iseng untuk foto, terus kita upload di Instagram kami masing-masing. Karena teman-teman kami pada protes, ngapain sih upload foto-foto kuburan kayak gitu, kayak kurang kerjaan gitu kan. Terus ya udahlah, Denny ternyata juga mengalami hal yang serupa gitu ya teman-temannya Teman-teman protes gitu. pergaulannya, ya. Terus akhirnya ya udah kita bikin sendiri aja lah gitu. Kita bikin lah Apa namanya? Indonesia Graveyard namanya. Graveyard kuburan. Iya. Oke, di Ancol itu aku dulunya nggak tahu ada makam Belanda di situ ya. Jadi orang-orang Belanda dimakamkan di jauh. Ketika Ancol mulai melebar dan kemudian itu bisa jadi tempat tujuan wisata juga. Iya, itu namanya Sejarah. Iya, itu Erfeld. Itu mereka-mereka yang dimakamkan di situ adalah korban-korban perang antara Belanda dan Jepang. Jadi kerajaan Belanda itu menghargai pahlawan mereka sedemikian rupa sampai mereka membuat Erfeld itu makam kehormatan namanya. Oke, jadi baru mulai nyambung nih otakku ini ya, yang terbatas ini. Oh iya, belajar sejarah dari kuburan. Iya. Ini biasanya datang siang atau malam sih kalau ke kuburan tuh? Terus terang sebenarnya kami itu melawan stigma kuburan yang seram gitu. Karena kuburan identik dengan klinik dan sebagainya, kami itu melawan itu karena banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa diambil dari kuburan. Bagaimana kita harus menghargai waktu. Ada juga kita bisa ilmu gender, perspektif gender juga bisa karena bentuk makam. Kalau kita nih udah, kan penulisan makam tuh baru dimulai abad 17-18 gitu kan. Jadi kalau kita nggak tahu makam ini makam siapa gitu, jadi kita ya udah nebaknya jadi bentuk makam aja yang laki seperti apa, yang perempuan laki, seperti apa. nisannya gitu. itu beda. Kelihatan. Nisan Kalau di laki nisan Jawa, iya. Dan perempuan beda. Iya, kelihatan Itu sih. di seluruh Indonesia seperti itu Terutama pakemnya nisan atau? Jawa. Oh, Jawa. Iya, Oke. yang bentuknya lebih runcing atau yang lebih tumpul itu buat perempuan. Laki perempuan. Iya. Oh, baru tahu juga nih hari ini ya. Kita belajar juga nih ya. Begitu. Aku soalnya sering melangkai kuburan itu, karena nggak ada jalan aku lompat. Permisi, Pak. Padahal yang itu aku langkai ibu, karena bundar ya. Sekarang aku lihat dulu. Oh, permisi Bu, gitu ya. Iya, bisa. Aku ini sebenarnya orang yang juga nggak takut sama kuburan, karena aku masa kecilnya rumahku di Malang itu belakangnya kuburan. Jadi kami anak-anak kecil kalau siang itu ngarit, nyari uang. Jadi ada orang yang datang gitu, kita tahu ada orang datang pura-pura ngarit, pura-pura sibuk, Iya. nanti kasih duit kan. Nah itu aku di antara anak-anak itu karena di rumahku. Nah malamnya kami jagongan ngobrol anak-anak itu di atas makam tidur-tiduran, anget sekali. Jadi nggak ada ketakutan sama sekali. Kuburan buat kami tempat bermain. Ini makin lama makin horor ini ya. Iya, nah, mudah-mudahan nggak ada masalah di sini. Amin. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Bagi banyak orang, kuburan adalah tempat yang mistis dan menyeramkan. Namun berbeda bagi sekelompok orang ini yang memiliki hobi berkumpul di kuburan. Inilah komunitas Indonesia Graveyard, sekelompok orang yang kerap belusukan ke kuburan. Bukan tanpa alasan, kuburan yang bagi orang awam tempat menyeramkan, namun di komunitas ini kuburan menjadi sumber pengetahuan. Mereka mempelajari sejarah dari batu nisan, seperti nisan makam Cina, Jawa, Aceh, Eropa, dan lainnya. Sebenarnya manfaat yang praktisnya adalah kita bisa belajar sejarah dari sisi yang lain, Mas. Jadi nggak melulu soal misalnya revolusi, nggak melulu soal penjajahan, tapi kita bisa ngelihat mungkin bentuk makam tuh estetiknya di mana sih, terus ada bentuk-bentuk misalnya tipe Aceh, kemudian tipe Demak Troloyo, kemudian tipe Goa, kemudian tipe Ternate Tidore, seperti itu.
Menariknya sih di situ sebenarnya. Terus kemudian ada, oh nisan makam Tionghoa bentuknya seperti ini loh, pakemnya harus begini loh. Terus kemudian nisan Eropa yang megah, terus kemudian ada banyak patung-patung yang menghiasinya atau mungkin mausoleum seperti itu. Nah, uniknya di situ. Hanon Sari Paramita, perempuan yang akrab disapa Ruri ini adalah salah satu penginisiasi berdirinya Indonesia Graveyard. Perempuan yang memiliki hobi fotografi dan mengulik sejarah ini awalnya tertarik dengan mengabadikan arsitektur nisan makam kuno. Sejak tahun 2017, komunitas ini telah banyak memberikan informasi di akun media sosialnya tentang sejarah dari makam-makam yang ada di Indonesia. Selain belusukan, Ruri dan komunitasnya juga merawat makam-makam yang terbengkalai. Baginya, komunitas Indonesia Graveyard mampu memberikan alternatif cara belajar sejarah yang baru. Iya, jadi udah berapa lama ini Dari Indonesia Graveyard ini teman-teman datang dari waktu ke waktu ke kuburan ini berapa lama? 2017 berarti 5 Oke, tahun. sudah 5 tahun ya. Urusannya cuma ke kuburan aja. Jadi berapa banyak kuburan yang pernah didatengin? Aduh, kalau ditanya, mungkin sehari itu kita bisa 2-3 kompleks pemakaman. Kalau satu kompleks pemakaman ada 50 sampai 100 ya saya udah nggak tahu. Jadi itu berapa jam itu biasa di kuburan? Biasanya lihat-lihat kami tuh motret-motret. dari jam 9 sampai jam 4. 4 atau 5 lah udah selesai. Makan siang di kuburan. Ya, piknik kami Bang. Piknik di sana. Oke. Nah, itu di seluruh daerah di Indonesia atau ada batas? Oh, kita cuma main di Jawa aja atau pernah keluar Jawa? Sebenarnya kalau sengaja ke kuburan gitu, keluar Jawa untuk sengaja ke kuburan gitu belum pernah sih. Tapi kalau sekalian nge-trip gitu pasti ada menu ke kuburannya. Ke kuburannya. Itinerarinya selalu ada ke kuburannya. Oke. Iya, ya bagi sebagian orang sensasi juga ya. Nah, nanti cerita ya, karena pernah lihat ada cerita di balik korban peristiwa Trisakti ya, 1998 sampai 2000 itu ya. Nanti cerita apa yang terjadi, karena kadang-kadang kami setelah pemakaman dari para korban, ya udah selesai. Tapi kalian punya cerita ya tentang keluarganya, tentang bagaimana derita orang tua dari makam yang ada, yang kalian saksikan di kuburan. Nanti ceritakan. Siap. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Karena Sigit Prasetyo itu kan anak tunggal dan jadi korban 98 kan. Tuh setelah anaknya dikubur di Tanah Kusir, nggak tahu rumahnya dulu di mana, tuh dijual, terus mereka beli satu petak supaya bisa melihat anaknya setiap hari. Terima kasih masih bersama saya di acara Kick Andy. Tamunya masih Hanon Sari Paramita atau Ruri. Ya. Ruri, tadi aku sempat kasih bocoran sedikit mengenai almarhum Sigit Prasetyo ya. Korban peristiwa Trisakti, dia mahasiswa Trisakti di tahun 1998 kalau nggak salah, dimakamkan di Tanah Kusir. Nah, ada cerita ya mengenai Sigit Prasetyo dan orang tuanya, apa ceritanya? Jadi kami ke Tanah Kusir, sebenarnya waktu itu mau lihat makam pahlawan-pahlawan, kan banyak tuh di sana. Ada Bung Hatta di sana ya? Dan banyak lah di sana Oke. kan. Terus kita ngobrol tuh sama juru kuncinya, kan salah satu juru kunci di sana. Iya. Mbak, ada tuh pahlawan reformasi. Oh iya gitu. Dalam pikiran saya cuma Mas Elang ya, yang Iya. paling Oh, populer iya. kan Mas Elang kan. Elang di sana. Nah, terus udah ke makam Mas Elang, saya pikir udah selesai nih. Terus ada satu lagi Mbak, tuh ada makamnya Sigit Prasetyo. Oh ada lagi. Terus kita googling kan, oh iya bener-bener ada. Terus ternyata yang bikin saya sampai sekarang tuh masih sedih gitu. Jadi karena Sigit Prasetyo itu kan anak tunggal dan jadi korban 98 kan. Terus orang tuanya itu setelah anaknya dikubur di Tanah Kusir, nggak tahu rumahnya dulu di mana, tuh dijual. Terus mereka beli satu petak di Tanah Kusir itu dan buka warung kecil di sana, warung-warung kecil-kecil itu yang jaraknya 10 meter
dari Makam makamnya. Sigit. Dan supaya bisa melihat anaknya setiap hari. Sudah Jadi meninggal. kebetulan kami pas ke rumahnya, pas ke makamnya, terus ibunya, kalian mau lihat siapa? Oh, Sigit. Oh ya sini main ke rumah gitu. Terus kami ngobrol lah, cerita bagaimana beliau mengatasi rasa dukanya yang hebat karena kehilangan anak tunggal itu kan sesuatu yang sangat tidak mudah ya. Jadi bagaimana berjuang untuk mendapatkan keadilan, sementara yang 98 kita tahu sendiri sejarahnya seperti apa itu kan. Cerita ini kan mulai dari kuburan, tapi empati kita diguncang ini. Artinya ada orang tua yang masih mencari keadilan. Oke, ini menarik ini. Jadi aku tahu sekarang kenapa kamu suka ke kuburan. Ya, ini memperkaya batin, memperkaya empati kita. Betul. Ya, juga menyadarkan kita bahwa satu hari kita yang ada di situ. Benar. Ya, baik. Ini pembelajaran buat kita semua dan penonton di rumah ini ya. Rumah masa depan menanti. Jadi berbuatlah baik selama kamu mampu melakukannya dikala kamu hidup. Nah, terus ada makam Kapitan Tionghoa. Kalau dulu derajat seorang kapitan di zaman Belanda dulu itu cukup tinggi ya. Dia dihargai karena dia menjadi kapitan. Bahkan di era modern ini konglomerasi, kalau ada pengusaha yang dianggap sebagai kapitan dari para konglomerat di Indonesia, kedudukan dia juga terhormat. Nah, soal Kapitan Tionghoa ini apa ya ceritanya? Sepanjang pengetahuan saya ya, ini kapitan beliau itu adalah Kapitan Tionghoa pertama di Batavia. Ini kuburannya di mana? Di Kota Tua, namanya Sau Bengkong. Beliau adalah kapitan pertama Tionghoa di Batavia. Terus di tahun 1600-an, terus beliau itu berjasa membangun kanal dan tembok Batavia di saat itu gitu. Kalau sekarang sih sudah makamnya karena sudah dijadikan cagar budaya, jadi sudah lebih bagus gitu. Kalau dulu tuh kondisinya memprihatinkan banget untuk seseorang yang berjasa terhadap perkembangan Jakarta sampai seperti sekarang gitu. Itu tuh makamnya dulu karena sebelahnya toilet, atasnya tuh jemuran, terus kalau kebanjiran itu tergenang gitu di depannya, karena makam Tionghoa kan ada lekukannya begini kan. Nah, itu selalu kebanjiran kayak gitu. Oh, ini dia ya. Nah, cerita-cerita semacam ini juga ada di mana aja, kuburan mana aja, misalnya yang berbau mistis tadi. Terus terang saya tidak pernah mengalami aneh-aneh, justru malah kayak apa ya, kalau kita membersihkan makam, kita kan rutin membersihkan makam, kita sasarannya itu adalah makam-makam yang tidak ada juru kuncinya. Oh, jadi kalau ada juru kuncinya, termasuk bersih-bersih ya? Iya, termasuk bersih-bersih makam itu kadang-kadang udah pohon tinggi-tinggi gitu, kita pakai alat seadanya aja sih yang kita punya gitu. Terus seringnya ketika kita bersih-bersih makam itu banyak kupu-kupu. Bu. Jadi kami mengartikannya kita direstui oleh semesta gitu. Untuk membersihkan makam ini direstui oleh pemilik makamnya. Kebanyakan orang juga bertanya ngapain sih gitu kan? Iya, kenal enggak? Kenal enggak gitu, siapa? Bener iya. gitu, saudara bukan gitu. Tapi kita senang melakukannya walaupun habis itu udah kayak karena habis tenaga gitu, karena ada teman saya yang bilang kamu tuh sudah membantu doa-doa yang terbang di luar sana, nggak tahu tujuannya kemana, begitu kamu bersihkan dia tahu doanya kemana gitu. Jadi saya ya mengamini aja lah. Terima kasih Ruri. Sama-sama. Ya. Setelah ini saya juga akan mengundang komunitas lain yang tidak kalah uniknya. Oke. Nah, komunitas apa itu? Penasaran? Ikuti terus Ki Candy. Kalau sekarang sederhananya, Anda pernah lihat atau belum? Sudah pernah. Itu tidak teridentifikasi, bukan berarti itu dari planet lain ya? Iya, betul. Tadi kita udah dengarkan cerita. Sorry. Suara apa itu? Teman-teman? Apa? Suara luar angkasa. Bukan, ini koslet ini. Siapa yang bilang suara dari luar angkasa? Dari mana kita tahu? Suaranya beda. Siapa yang bisa menjelaskan suara apa ini?
luar angkasa. Siapa? Ini. Coba naik. Iya. Namamu siapa? Vensa. Kalau gitu coba pasang clip on. Pasang. Coba kita dengerin. Bagaimana Vensa ya? Ya. Bisa kamu menjelaskan suara apa tadi? Ya, itu sebenarnya fenomena dari luar bumi, yaitu benda-benda yang kita tangkap dengan namanya radioastronomi. Kamu bisa bohongin aku loh. Aku kan masa nggak bisa ngecek aku bahwa itu benar atau tidak omonganmu tadi. Iya, emang diundang ke sini untuk berbohong. Oh. Oke, kalau gitu kita sambut Vensa sebagai tamu kita yang pertama. Vensa, silakan. Iya. Oke, jadi itu ini nggak boleh bohong ya di acara Ki Candy ini ya. Itu benar tadi suara Dari apa? Dari luar fenomena angkasa. yang terjadi di luar bumi, baik itu planet atau benda-benda yang misalnya seperti asteroid yang banyak kita temui antara planet Jupiter sama planet Mars. Itu akan bila kita tangkap dengan antena namanya radioastronomi. Tujuannya untuk menangkap suara-suara di ruang antariksa sana. Ya, yang sampai ke bumi. Bagaimana kita tahu itu betul-betul suara dari antariksa? Memang ada sainsnya tadi ya? Ada device sendiri dan ada komposisi device yang kita buat sendiri. Jadi Terus untuk apa kita tahu ada suara-suara di antariksa sana? untuk mengetahui bahwasannya kita sadar akan posisi kita sebagai makhluk bumi, yang kita sadar juga antara kekuatan bahwa luar angkasa itu adalah sebuah mahakarya yang sangat luas, dan terutama keyakinan kita bahwa kita harusnya sadar bahwa kita punya kesadaran kosmologi, bahwa kita sebenarnya Tidak sendirian. hanya sebutir debu bila dibandingkan dengan bahkan lebih kecil lagi dari debu sebenarnya, dan sangat tidak mungkin di luar sana tidak ada tata surya yang lain, yang kemungkinan besar Ada kehidupan. ada proses evolusi, lebih tepatnya seperti itu. Oke, sama seperti kita. Ya. Ini agak melawan, kalau kita bicara dari perspektif agama, kamu pasti dimarahin banyak orang ini ya. Sebenarnya enggak. Justru Karena itu evolusi yang ini ya. kan tidak berkaitan dengan sesuatu kekuatan yang kita sepakati bahwa di sana ada Tuhan misalnya. Justru itu ketika kita berbicara masalah Tuhan dan kita berbicara masalah agama, justru kesadaran kosmologi itu akan mendukung di mana kita akan memperoleh gambaran atau memperoleh variabel-variabel untuk kemudian kita jauh lebih percaya lagi bahwa ada satu kekuatan besar yang bisa menciptakan alam raya yang maha luas ini. Tapi omong-omong, kamu kok punya pengetahuan yang cukup mengenai ini? Emang tergabung dalam komunitas atau apa? Ya, kami membentuk namanya Indonesia UFO Network. Ini sebuah jaringan sebenarnya, Mas Andi. Kenapa kita memilih kata UFO? Karena ini UFO ini kan sebenarnya satu ruang yang masih sangat abu-abu sekali. Ini kalau bahasa kerennya disebut pseudoscience. Jadi sains yang masih semu. Nah, di situ yang menarik karena Misterinya ini masih banyak yang belum misterinya terungkap. masih banyak karena kemungkinan besar alasan yang paling bisa kita pahami adalah civilization atau peradaban manusia saat ini di planet bumi itu masih belum punya teknologi yang mumpuni dalam tanda petik untuk mengetahui semua fenomena atau misteri yang ada di alam raya yang maha luas ini. Contohnya misalnya kita tahun 69 kita masih mendaratkan manusia di bulan. Jadi manusia di bumi masih mainnya paling jauh ke bulan. Dikit ya? Iya, masih paling jauh. Jadi artinya masih terlalu dekat, sementara ini jagat raya itu begitu luasnya. Iya, dan expanded. Ya. Jadi jagat raya ini setiap detiknya terus mengembang. Jadi tidak ada kata tidak ada kata terbatas untuk sebuah alam raya yang maha luas ini. Makanya Indonesia UFO Network itu sebenarnya untuk meluruskan image bahwa sebenarnya komunitas ini tidak hanya melulu tentang UFO loh gitu. Jadi ada di situ komunitas amatir tentang astronomi, ada komunitas yang sangat profesional tentang space science, bahkan ada lembaga yang sangat independen dan itu sudah diakui negara gitu, ada izinnya dan segala macam. Oke. Kalau kamu sendiri ini pribadi ya. Kamu percaya UFO itu ada? Saya nggak percaya UFO bentuknya seperti ini ya, tapi saya lebih percaya bahwa di luar sana atau
di galaksi lain misalnya itu pasti ada titik terang atau the lucky numbers kalau istilahnya, itu ada satu planet yang kemudian ada proses evolusi tertentu, baik itu mungkin berupa virus atau bakteria atau alga atau mungkin bahkan hanya tumbuhan misalnya atau sesuatu yang bisa berfotosintesa. Intinya ada kehidupan. Intinya ada kehidupan meskipun itu hanya kecil. Oke. Ya. Kamu percaya ada aliens tadi berarti ya? Sangat percaya, ya. Oke. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Karena nanti pertanyaan berikutnya bagaimana kita bisa yakin bahwa apa yang kamu ceritakan tadi itu ya paling nggak masuk logika kita lah. Kenapa tadi kan nggak percaya bentuknya seperti piring terbang yang kita ketahui kan. Nah, kemudian kalau kita membayangkan aliens kan kita langsung ke Steven Spielberg gitu ya, waktu dia bikin E.T. ya, extraterrestrial. Ya. Nah di situ kan kita, oh bentuknya aliens itu seperti itu. Tapi kan nggak seperti itu. Artinya banyak tafsir di situ. Ya. Nanti jelasin, tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Misteri kehidupan di luar angkasa memang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, mulai dari segi sains hingga sejarah peradabannya. Topik luar angkasa inilah yang didiskusikan dalam acara Indonesia UFO Festival di Yogyakarta mulai dari 16 hingga 30 Juli 2022. Event ini juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas-komunitas yang tergabung dalam Indonesia UFO Network, di mana setiap komunitasnya mempunyai satu ketertarikan yang sama, yaitu kehidupan luar angkasa. Buat saya ini kayak sesuatu yang kayak nggak mungkin gitu. Cuman ya pas tadi saya ngikut conference-nya, terus jadi berpikir kemungkinan kecil, oh ternyata mungkin aja ada gitu. Emang dari dulu suka gitu ya, cerita-cerita tentang UFO dan sebagainya gitu, dan pengen ngerti kalau dari segi ilmiah itu ada temuan-temuan apa saja sih gitu, dari sisi arkeologinya, terus kemudian dari sisi perbintangan dan lain-lain seperti itu. Banyak hal yang ini katakannya, terus aku referensi dari buku dan lalala, tapi ternyata di sini aku ketemu sama banyak orang yang bisa menjelaskan tentang keberadaan kehidupan asing di luar bumi. Selain itu, acara ini juga diisi beragam pameran kesenian yang bertemakan UFO dan alien karya sejumlah seniman Yogyakarta. Indonesia UFO Network sendiri dinahkodai oleh Venza Chris, seorang seniman asal Yogyakarta yang aktif dalam pengembangan space art dan riset sains antariksa bersama VUFOC Lab dan Indonesia Space Science Society. Pria berusia 40 tahun ini juga mengkoleksi barang-barang mulai dari action figure hingga buku-buku bertemakan astronomi dan entitas dari planet lain seperti alien dan UFO di kediamannya yang sekaligus merupakan studio VUFOC Lab. Bahkan, ia pernah diundang untuk berkolaborasi dalam pameran yang diselenggarakan oleh Badan Antariksa Amerika atau NASA yang membawa ia dan timnya berkesempatan untuk melakukan riset ke 40 negara dengan lembaga-lembaga astronomi dan sains antariksa di sana. Dengan adanya Indonesia UFO Network, Venza berharap pegiat riset sains antariksa maupun UFO yang tergabung dalam komunitas-komunitas dapat memiliki wadah untuk berkarya dan saling berkolaborasi. Iya, bagi orang-orang yang nggak percaya, selalu ingin buktinya mana gitu loh. Karena ini sekian puluh tahun ya sejak gambar-gambar UFO itu yang bentuknya piring terbang lah, aneh-aneh gitu. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa diidentifikasikan, yang kemudian dianggap bahwa ini memang adalah kendaraan ya alien dari planet entah di mana ya, yang dengan kecerdasan luar biasa mereka udah sampai. Tapi itu kan sekian puluh tahun kita nggak pernah jabat tangan sama alien itu atau melihat fisiknya. Anda pernah lihat fisik alien? Sebab hari ini saya ngundang sebenarnya satu dari Angkasa Raya. Dia datang itu 200 juta tahun yang lalu dia ke sini itu. Perjalanannya itu.
Cuma planetnya saya lupa planet apa. Nah, apa saja bukti-bukti di dunia ini sains ya, yang pernah dilihat atau pernah dibuktikan bahwa itu adalah tanda kutip UFO atau alien? Sebenarnya sampai sekarang ada kurang lebih 400 planet kandidat yang dilansir oleh Space Agency terbesar di dunia yaitu NASA. Amerika NASA juga bekerja sama dengan beberapa space agency swasta seperti misalnya SpaceX yang tadi ada di gambar dan juga Elon Musk. Nah itu sebenarnya juga salah satu bukti nyata bila kita mempertanyakan buktinya mana gitu. Oke. Ya. Kalau sekarang sederhananya Anda pernah lihat atau belum? Sudah pernah. Itu tidak teridentifikasi bukan berarti itu dari planet lain ya? Iya betul. Oke. Tapi kalau dicoba tarik ke lab, pembuktian-pembuktian, ada indikasi bahwa itu bisa juga berasal dari luar sana ya? Bisa, tapi sampai detik ini kami belum menemukan satu statement yang mengatakan 100% bahwa ada UFO, ada wahana dari planet lain dan ada alien di dalamnya atau bahkan ada alien yang di sini. Itu masih terus diteliti sampai sekarang. Jadi di dunia? Ya. Artinya dunia juga belum bisa tidak ada satu bukti memberikan konkret yang kepastian bahwa UFO itu ada. Ya, belum. Baik. Nah, setelah ini saya ingin tahu, banyak sekali orang yang melihat planet bumi kita ini sudah tua, renta, dan karena eksploitasi ya, alam yang sedemikian masif, baik minyak, hutan, dan lain-lain, maka bumi ini sebentar lagi hancur, rapuh dan seterusnya. Makanya Elon Musk dan teman-teman yang lain lah yang punya uang, punya teknologi, berpikir bahwa kita harus mencari planet lain untuk manusia dideportasi ke sana untuk membangun kehidupan. Dan film-film sains seperti ini kan banyak sekali. Jadi ada kehidupan yang akan dibangun oleh manusia di planet lain ketika planet ini, bumi kita hancur, lebur dan tinggal sejarah. Anda percaya nggak dengan itu? Nanti ceritakan. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Tapi kesimpulanmu apa? Tentang Mars, tinggal di Mars dengan segala macam problematikanya. Manusia itu sangat lemah. Manusia itu adalah entitas yang sebenarnya ditinggal di hutan aja mati gitu. Ya, lepas dari kita belum meyakini 100% bahwa memang aliens itu ada, ya makhluk-makhluk lain di ruang angkasa sana ada, soal kecerdasan, diskursus di antara komunitas pasti ada. Ya. Siapa yang lebih cerdas? Artinya manusia kita ini di planet bumi atau mereka atau entah siapa yang ada di luar sana? Saya tidak setuju dengan istilah siapa yang lebih cerdas, karena kalau siapa yang lebih cerdas berarti kita harus punya satu parameter bahwa cerdas itu harus variabel A. Dan kalau tidak mendukung variabel A berarti tidak cerdas. Kalau menurut saya sih cerdas itu adalah bagaimana satu individu atau satu entitas mampu untuk beradaptasi setinggi apa dia terhadap environment yang mengelilingi. Itu berarti cerdas. Jadi misalnya manusia sekarang mampu untuk membuat teknologi dan untuk mendukung semua kegiatan yang bersifat positif, tetapi sangat tidak cerdas ketika manusia sehari itu misalnya membuang 2 kg sampah misalnya. Nah itu berarti kalau ditimbang kecerdasannya adalah menggunakan tools, kecerdasannya adalah berinovasi untuk mempermudah hidupnya, tetapi di satu sisi tidak cerdas, dia mengotori lingkungannya, dia membuang sampah sembarangan, berarti ini nanti akan timpang. Nah kalau timpang berarti bisa dikatakan manusia itu sebenarnya bukan makhluk cerdas. Oke, paling tidak secara emosional ya. Iya. Banyak orang pintar tapi memanfaatkan kepintarannya justru untuk keuntungan pribadi, dirinya sendiri, tidak untuk masyarakat dan bumi kita tercinta ini ya. Oke, jadi sampai di situ jawabannya. Sangat diplomatis ya, soal kecerdasan. Jadi kita nggak bisa ukur juga ya, siapa lebih cerdas karena tergantung indikator apa yang kita mau pakai ya. Oke.
Kalau di Indonesia sendiri komunitasnya ini ada berapa banyak sih? Dan apa kegiatan mereka ini, teman-teman Anda ini? Sebenarnya komunitas itu range-nya ya, kalau dibilang dari science fiction, space science, extraterrestrial atau SETI juga termasuk di situ. SETI itu Search for Extraterrestrial Intelligence, sampai kepada space art. Jadi kita sampai kepada para insan-insan kreator yang bekerja di ranah estetika atau seni. Nah, range-nya sangat banyak. Kalau kita mau mengandaikan bahwa ini sebuah ruang terbuka, pastinya ada ribuan komunitas, saya yakin itu banyak. Indonesia UFO Network dibantu beberapa komunitas dari berbagai kota di Indonesia, itu juga ingin mengetengahkan bahwa pentingnya kehidupan atau tata cara kita untuk merespon lingkungan itu sangat-sangat perlu. Misalnya ketika ada satu komunitas yang fokus kepada recycle gitu ya, fokus kepada bagaimana memanfaatkan sampah itu menjadi materi untuk pendidikan, bagaimana manusia atau anak-anak misalnya cinta terhadap planetnya sendiri atau aware terhadap yang tadi saya sebutkan di depan, yaitu kesadaran kosmologis. Jadi artinya kesadaran itu harus dimunculkan dari dini untuk kemudian ketika dia dewasa minimal misalnya ada, aku pengen jadi astronot loh, aku pengen jadi astronomer loh, aku pengen jadi astrofisikawan loh gitu. Jadi itu di Indonesia masih sangat rendah. Oke, Gitu. selain memang lembaganya terbatas, ya kesadaran orang. Menarik sekali karena baru hari ini saya belajar juga. Saya pikir Anda dan teman-teman itu hanya mikirin urusan luar sana yang nggak jelas itu. Menurut aku. Memang Menurut nggak jelas. anakku jelas ya. Tapi ternyata nggak bisa diaplikasikan ya, aplikatif gitu loh. Dalam konteks tadi menjaga lingkungan, menjaga bumi kita dan segala sumber dayanya ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu sains yang bisa diterapkan lah sebenarnya. Bahkan anak-anak kecil diajak serta ya. Untuk mulai dari kecil berimajinasi dan menerapkan tadi kesadaran untuk menjaga bumi kita tercinta ini yang mungkin sebentar lagi udah semakin parah keadaannya. Baik, ini menarik. Nah, tapi saya pernah dengar Anda ini kan juga ikut semacam uji coba pengalaman tinggal di Mars. Tapi kenapa dulu Anda ikut urusan program plan atau proyek Pusat Simulasi Pelatihan Hidup di Planet Mars kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Untuk hidup di planet Mars. Apa yang dilakukan dan manfaatnya apa? Waktu itu tahun 2016 NASA itu bikin pameran yang pertama di Asia Tenggara. Terus NASA ini selalu kalau pameran dia mencari satu orang seniman yang bekerja di ranah space science dan space exploration, tapi tidak sebagai image atau narasinya, tapi benar-benar bekerja di laboratorium atau pernah menjalin hubungan dengan space agency negara lain atau bahkan pernah berkolaborasi. Nah, saya nggak tahu kenapa di Asia Tenggara katanya hanya muncul nama saya gitu. Nah, jadi terus akhirnya para kuratornya datang ke waktu itu di Jogja 2016 dan kemudian datang ke rumah terus lihat karya antena saya terus macam-macam ya. Jadi Anda ini seniman atau ilmuwan? Seniman yang sok-sok jadi ilmuwan. Oke, paling enggak bukan dari aku yang ngomongnya ya. Iya. Oke, dan terpilih. Nah, singkat cerita lagi, Bang Andi ini selama 2 tahun itu aku harus mempersiapkan seleksinya. 2 tahun? Ya, 2 tahun dari 2016 dan jadwal yang baru keluar 2018. Terus proyeknya konkretnya apa itu ya? Konkretnya gini, di Utah namanya, di negara bagian Amerika itu ada gurun atau desert yang sangat luas dan itu dikelola oleh yang namanya Mars Society. Waktu di Utah itu pelatihannya adalah bagaimana manusia-manusia yang terpilih ini mengandaikan dirinya sudah sampai ke planet Mars dan membangun rumah di sana dan hidup survive di sana. Gitu. Jadi ditinggal. Jadi waktu datang diarak dengan sangat gagah berani, terus kemudian ditinggal. Berapa lama itu di situ? 1 bulan. Tapi kesimpulanmu apa? Kesimpulan tentang Mars, tinggal di Mars dengan segala macam problematikanya. Manusia itu sangat lemah. Manusia itu adalah entitas yang sebenarnya ditinggal di hutan aja mati gitu. Sangat berbeda dengan hewan atau sangat berbeda dengan tumbuhan. Mereka sangat-sangat cerdas punya dan insting untuk hidup. Iya, instingnya untuk hidup gapnya terlalu jauh. Kalau kita melahirkan seorang bayi ditinggal di hutan mati pasti gitu. Jadi itu yang kemudian, tapi kalau hewan kan enggak. Nah makanya di pelatihan planet Mars itu
saya menjadi sangat sadar betul bahwa kenapa ya saya kok jadi orang yang sangat lemah gitu. Saya masih membutuhkan tools, saya masih membutuhkan makanan, saya masih membutuhkan logistik. Sudah manusia itu nggak cerdas, manusia itu sangat lemah gitu. Kenapa gitu? Kan sama kayak kecoa atau apa gitu mungkin ya. Kecoa aja masih kecoa itu masih hewan paling kuat sebenarnya. Revolusi itu, wah iya, cepat sekali itu. Dari Dan nuklir kecoa aja nggak bisa mati kecoa kan. Kecoa itu hebatnya nggak mandi aja udah mengkilat ya. Iya. Iya. Jangan ngomong mengkilat nanti Oh iya ya, sensitif kena lagi ya. aku ya. Oke, terakhir. Bagi orang-orang seperti saya yang merasa buang-buang waktu aja ya, bicara tentang planet, ya bicara tentang sesuatu yang nggak bisa dibuktikan misalnya. Ada sesuatu yang mau disampaikan, apa manfaatnya kita masuk dalam komunitas UFO maupun aliens maupun yang ada konteksnya dengan antariksa? Sebenarnya nggak ada yang penting sih, tapi masuk komunitas atau enggak itu tergantung dari lokasi di mana kita berada. Kan kalau misalnya lokasi kita ada di gunung, kita nggak mungkin berkomunitas dengan orang-orang yang berada di Pesisir. Ya, pesisir atau suburb area atau kota gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apa yang ingin disampaikan, menurut saya akan mengulang yang tadi bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Jadi tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya keterikatan dengan makhluk yang lain, tanpa kita mencintai tumbuhan, tanpa kita mencintai hewan, kita nggak akan mungkin survive. Jadi itu mungkin pesan yang sangat penting dan kita itu sebenarnya dengan benda mati pun harus berkolaborasi dan harus saling menyayangi, nggak hanya dengan makhluk hidup gitu. Oke, Arif sekali, terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir, ya. Jadi si petugas kelurahannya bilang, akhirnya terakhir bilang, oh jadi Mbak janda ya? Langsung itu yang saya rasa itu satu kelurahan melihat saya dan pasangan lansia loh, padahal suami istri yang tadi yang ngobrol asik sama saya, itu istrinya langsung nge-grab suaminya, ngedekep takut saya ambil. Tadi kita sudah dengarkan cerita para pendiri komunitas yang unik-unik ya. Ada komunitas UFO tadi, ada komunitas kuburan atau Indonesia Graveyard ya. Dan yang hadir juga ada komunitas-komunitas lain ya. Tadi ada Graveyard, ada UFO, terus ada komunitas apa lagi di sini? Save Janda, Bang. Apa? Save Janda. Save Janda. Selamatkan janda. Kenapa janda harus diselamatkan? Ada masalah apa janda ini? Oh, banyak masalahnya. Kalau gitu siapa yang mau bicara tentang janda? Oh, oke. Naik, silakan ke atas. Oh, pasang clip on dulu. Save janda. Kenapa perempuan selalu diistimewakan? Kenapa nggak save duda? Ya? Atau duda menyelamatkan dirinya sendiri. Nggak perlu diselamatkan ya. Oke, ini menarik ini. Terima kasih sudah hadir ya. Coba, namanya? Perkenalkan, nama saya Mutiara Perhuman, saya mantan janda. Mantan janda? Mantan janda, Bang. Oke, sekarang sudah punya suami. Artinya nggak ada harapan penonton. Ya. Kenapa janda harus diselamatkan? Pada dasarnya adalah kata jandanya itu sendiri yang mau kita selamatkan, dan jandanya, perempuan berstatus janda. Oke, Gitu. karena ada stigma dan label-label negatif yang disematkan kepada perempuan berstatus janda dan bahkan juga kepada keluarganya. Jadi ini persoalan serius, bukan lucu-lucuan gitu ya? Kalau di luar sih kita kayak ceria ya. Gitu. Tapi sebenarnya tapi persoalan seluruh janda bukan Indonesia aja, mungkin di dunia ya, di stigma dunia, negatif Bang. itu tadi di ya. dunia, Bang. Karena sebenarnya kalau dilihat dari stigmanya aja, cuma kata jandanya aja itu kayak kesan ngapain sih stigma janda itu harus diseriusin ya, harus diteliti sampai di research gitu. Tapi sebenarnya itu kayak fenomena gunung es, Bang. Oke, Di bawahnya tuh banyak di bawah banget. sini banyak permasalahan. Banyak sekali permasalahannya. Dan kita kan ingat beberapa waktu yang lalu Ayu Ting Ting mau diboykot, terus alasannya apa? Gara-gara dia janda.
Loh, apa masalahnya? Ya dia genit dan dia mengeksploitasi kejandaannya. Iya. Aku bingung-bingung juga ini. Apa persoalan ini sampai harus kemudian ribut urusan janda. Tapi silakan duduk dulu, kita bicara soal janda. Jadi panggilanmu? Tiara, Bang. Tapi kalau di grup dipanggilnya Ibu Jenderal. Ibu Jenderal. Oh nggak Mami, dipanggilnya Mami. Mami. Makanya janda jadi sorotan terus karena aneh-aneh ini. Oke, tapi lepas dari itu, ibuku dulu juga single parent, janda juga. Jadi aku tahu ya penderitaan dan pengorbanan, perjuangan ya orang dengan status janda karena stigma tadi. Karena bagi sebagian istri atau perempuan yang punya suami, janda ini ancaman gitu loh. Dianggap penggoda suami orang ya. Kemudian bagi laki-laki begitu dengar kata janda, kemudian mulai ada pelecehan seksual di situ, menggoda dan seterusnya. Nah, stigma ini yang sebenarnya mau diselamatkan atau mau dihapus ya oleh teman-teman dari komunitas. Ini komunitas ya? Akhirnya berkembang jadi komunitas, Bang. Oke, komunitas dinamakan Save Janda. Save Janda. Nah, jadi ini sejak kapan mulai berdiri komunitas ini? Kalau komunitasnya sendiri kita berdiri dari tahun 2018. Tapi kalau mau dilihat dari awal dari gerakannya, Bang, itu dari tahun 2016. Dimulai dari masalah apa sampai kemudian terpikirkan yuk kita bentuk komunitas atau mungkin ada apa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menyelamatkan janda tadi itu. Jadi gini ceritanya, sebenarnya itu masalah-masalah yang ada di sekitar hidup saya sih, Bang. Oke, gitu. apa itu? Jadi saya selama 14 tahun, kan saya seorang janda dulu selama 14 tahun gitu. Dan kebetulan penyintas KDRT. Nah, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Yang dilakukan oleh yang mantan suami. Gitu. Oke. Nah, terus kemudian pada saat saya menjadi janda selama 14 tahun, itu saya mengalami perundungan. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja. Contohnya nih ya, di Bang. pekerjaan juga? Di pekerjaan juga. Contohnya pada saat mereka tahu status saya yang janda gitu, itu pandangannya langsung berubah gitu. Pandangan siapa? Pandangan mereka yang para... Perempuan atau laki-laki? Dua-duanya. Oke, yang perempuan kenapa? Laki-laki pandangannya apa? Yang perempuan berpikir kalau misalnya saya itu suka main cowok gitu. Jadi kayak suka ngerebut laki orang gitu. Terus kalau yang laki-laki itu kayaknya mereka menganggap saya murahan. Gitu. Jadi saya bisa gampang diajak lah kasarannya begitu. Nah, itu baru selintas-lintas yang sering saya alami waktu itu. Terus kemudian ada beberapa juga waktu itu saya juga kerja di IO karena sebagai janda dan sebagai tulang punggung keluarga ya, Bang. Single parent ini. Single parent. Itu sorry, anak berapa? Anak saya 2. At that time. Nah, Pak sekarang udah ada 1 umur 2 tahun. Nah, terus kemudian ada beberapa proyek saya yang di-cancel. Sebagai IO? Sebagai IO, karena istrinya tidak memperbolehkan suaminya bekerja sama dengan saya. Suami dari yang mau menggunakan jasa IO. Iya, menggunakan terus jasa IO. Istrinya tahu bahwa IO-nya janda, dia bilang suaminya jangan ya. Nggak boleh gitu. Jadi ada beberapa faktor ekonomi yang akhirnya jadinya saya dirugikan gitu. Karena status kejandaan saya, padahal bukan statusnya yang salah. Dan puncaknya pada saat saya mengurus administrasi KTP. Gitu padahal ini lingkup pemerintahan ya gitu. Jadi saya lagi mau urus KTP saya, terus kemudian petugas kelurahan itu kan dibaca KTP saya, Bang. Jadi Mbak kok masih muda kok udah cerai? Iya udah cerai gitu. Saya pelan-pelan banget saya turunin. Oh, jadi dia suaranya lantang ini? Suaranya lantang. Ada orang di sekitar situ? Banyak, Bang, gitu. Jadi tahu dong Anda janda? Nah, itu dia sebenarnya, itu salah satu peak point-nya kenapa akhirnya ada kata janda terlintas di dalam pikiran saya. Oke, terus adegannya kenapa itu? Jadi si petugas kelurahannya bilang, akhirnya terakhir bilang, oh jadi Mbak janda ya? Langsung itu yang saya rasa, itu satu kelurahan melihat saya dan pasangan lansia loh, padahal suami istri yang tadi yang ngobrol asik sama saya, itu istrinya langsung nge-grab suaminya, ngedekep takut saya ambil gitu. Jadi janda ini ancaman ya buat mereka ya? Iya, tapi sejak saya keluar dari kantor kelurahan dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, sedih. Kenapa ya? Saya merasa sangat ditelanjangin pada saat itu gitu. Iya.
Dan Untuk apa dia sampai, kenapa janda di usia muda, apa urusannya? Nah iya gitu kan. Akhirnya saya berpikir ini harus ada yang menyuarakan sesuatu gitu. Jadi akhirnya saya banyak nyampah di media sosial. Akhirnya pada saat saya bilang saya banyak selamatkan kata janda, yaudah saya bikin hashtag aja Save Janda gitu. Sampai akhirnya banyak juga ngundang banyak cowok yang akhirnya godain saya sampai ngasih gambar-gambar tidak senonoh ya ke DM saya. Tapi seiring itu juga banyak perempuan-perempuan berstatus janda yang curhat juga. Yang curhat Bang. Sampai akhirnya pada tahun 2018 sahabat saya Mas Asep Swaji yang akhirnya menjadi co-founder, udah kita bikin event aja, ada yang tertarik bikin event. Dari event itu akhirnya kita berkembang jadi komunitas sampai Event apa sekarang. ini dibuat? Fashion show. Untuk janda-janda? Ya, jadi yang Teman tadi siapa? Ivan? Teman tadi siapa? Asep? Asep, Mas Asep Swaji. Bukan janda kan? Bukan, tapi pada saat saya menjadi janda Bang, dia kan nemenin saya jalan gitu. Orang-orang tahu dia teman saya. Tidak ada modus apa-apa di sini? Dia teman-temannya merasa bahwa dia mau modusin saya. Oke. Gitu. Jadi dia juga marah. Oh, oke, tapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Enggak. Kenapa? Ini laki-laki kan? Laki-laki. Kenapa dia tertarik untuk ngurusin janda ini? Karena Apa dia duda atau enggak sih, dia single. single? Ada di sini enggak? Ada Asep? di Mana yang namanya Asep, angkat tangan? Oh, ini tuh yang deketin janda-janda itu. Baik. Ya. Ingin membantu, tapi sampai di situ dulu. Karena sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Janda adalah istilah untuk perempuan yang tidak lagi bersuami, baik karena bercerai hidup atau meninggal dunia. Kerap kali janda mendapatkan stigma negatif di masyarakat. Ialah Mutiara Prohoman. Dirinya pernah mendapatkan diskriminasi dan label buruk di masyarakat saat dirinya menyandang status janda. Problematika inilah yang menggugah Tiara untuk menggagas gerakan Save Janda guna membantu janda lainnya. Sejak 2016, Tiara gencar mengkampanyekan Save Janda untuk mengubah stigma negatif janda di masyarakat, baik melalui kegiatan offline maupun online. Save Janda memiliki 3 pilar untuk membantu anggotanya, yaitu advokasi stigma, pendampingan psikososial, dan pemberdayaan ekonomi. Salah satu anggotanya pun bercerita, Marcella Ayu, ibu 1 anak ini sudah 11 tahun statusnya secara hukum digantungkan oleh suaminya. Sekarang ia harus merawat anaknya seorang diri. Statusnya bisa dibilang ada istilah tuh janda gantung kalau aku. Janda gantung itu jadi kalau secara negara itu belum sah bercerai sebagai suami istri. Kalau kendala yang paling dirasain sih kendala administratif ya. Kalau kendala lainnya kayak biasanya itu tuh di lingkungan sekitar, kan ngontrak nih, misalnya nyari kontrakan. Kalau dapat yang pemilik kontrakan yang ini, mereka suka nggak tahu ya, takut atau gimana gitu, nanyanya tuh suaminya mana. Misalnya saya kebanyakan memang ngakunya udah cerai gitu ya, sudah ibu tunggal gitu kan. Dulu cerainya cerai apa? Mati apa hidup? Gitu banget, nanyanya detail banget. Waktu itu gini nih, aku jadi ngelihat fakta lain bahwa ternyata yang lebih ini kayak Mbak Tiara aja ya, dia berapa tahun? 14 deh kalau nggak salah. Itu ternyata lebih ada yang lebih ini lagi gitu loh. Jadi kita di situ saling menguatkan, terus juga kalau ada info-info positif untuk kegiatan yang bisa membantu kita baik secara skill maupun pengetahuan atau juga ya sedikit banyak keuangan, itu juga diinfoin di situ. Tiara menyadari masih banyak janda di luar sana yang mendapatkan ketidakadilan.
Komunitas Save Janda terbuka untuk siapapun. Anggotanya pun tidak hanya diisi oleh janda. Ada perempuan yang masih bersuami, bahkan ada juga kaum laki-laki. Tiara berharap Save Janda mampu membuka ruang positif di masyarakat serta memberikan motivasi bagi para janda. Oh, jadi anggotanya itu nggak semuanya janda, ada juga yang masih punya suami dan pria ya, tapi punya kepedulian yang sama tentang stigma negatif ya. Terus ada pemberdayaan ekonomi juga di situ ya, selain pendampingan psikologi. Ya. Tapi yang tanda kutip ya, Save Janda itu yang diselamatkan ini janda-janda cerai atau janda-janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya? Sebenarnya untuk semua tipe janda ya Bang ya, jadi untuk yang ditinggal meninggal suaminya dan juga janda yang bercerai. Tapi kebanyakan member kita adalah janda yang bercerai. Dan 80% dari janda bercerai yang ada di komunitas Save Janda kebetulan adalah penyintas KDRT. Oke, Save Janda ini juga menjodohkan para janda itu dengan pasangan-pasangan baru atau nggak ada urusan ke sana? Enggak ada. Jadi ini bukan biro jodoh. Bukan, tapi kita memang banyak dapat DM sih, dikira kita adalah portal biro jodoh gitu. Tapi enggak sih. Bukan ya. Bukan. Jadi kita menyiapkan member kita memang untuk jika mereka nanti mau menikah kembali atau punya relationship supaya dapat mengovercome trauma mereka yang sebelumnya. Oke. Nanti jelaskan ya programnya apa aja karena di situ ada pemberdayaan ekonomi dan pendampingan psikologis. Ya. Dan dengar-dengar ada juga peringatan janda sedunia ya, International Widows Day itu ya. Ada Bang. Jadi ada peringatannya loh. Ini Duda ada nggak peringatan untuk Hari Duda sedunia gitu? Duda kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kenapa harus ada diskriminasi? Duda juga menderita loh. Hati-hati nih, tolong diupayakan lah supaya kita dua punya organisasi yang seimbang lah ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan, tapi sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Ada 2 partai kemarin, itu yang memakai janda sebagai salah satu program. Jadi satunya adalah Raperda tentang janda gitu untuk dipoligami, satu lagi untuk program poligami. Tiara, kita lanjutkan ya. Kalau kita lihat dari data ya, kemudian itu menjadi berita, ada daerah-daerah di mana di sanalah kemudian banyak janda-janda yang dalam usia mereka yang masih muda, mereka sudah menjanda, dan kemudian selalu dikaitkan dengan prostitusi. Pernah nggak komunitas Save Janda ini melihat, memetakan gitu, daerah mana yang ternyata banyak melahirkan janda-janda yang kuah ekonomi berat, karena ini kan ada faktor ekonomi. Atau mungkin di internal Save Janda ini sendiri persoalan ekonomi itu menjadi salah satu faktor yang perlu diselamatkan karena mereka jadi single parent tadi atau mereka yang harus berjuang untuk menghidupi keluarga atau dirinya sendiri. Kalau untuk kita bikin riset yang tadi Bang Andi bilang itu terus terang belum. Cuman kalau misal untuk tadi faktor ekonomi memang itu sangat menjadi suatu tantangan tersendiri di dalam komunitas kita. Banyak sekali aduan ataupun curhatan tentang bagaimana selalunya ekonomi itu menjadi suatu beban gitu. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Save Janda ini untuk membantu perekonomian dari teman-teman janda ini? Pertama, kita mendukung kepercayaan dirinya dulu bahwa teman-teman kita mampu untuk mandiri gitu. Walaupun mereka bekerja ataupun punya usaha sendiri, tapi rasa percaya dirinya itu sedemikian dihancurkan sampai akhirnya kita nggak tahu bahwa kita sanggup atau enggak. Nah itu kita sebisa mungkin kita mensupport, bangkitkan kembali rasa percaya dirinya. Nah terus kedua, bagaimana cara kita bisa mensupport mereka secara pemberdayaan ekonomi, ya kita dampingin dulu dari
sisi psikososialnya. Pemahaman selamatkan itu nggak secara finansial saja, tapi Tidak. psikologis tadi ya. Secara Banyak yang psikologis. rapuh karena dihancurkan rasa percaya dirinya karena KDRT tadi. Ya. Dianggap tidak berguna, kamu wah, dan seterusnya dan seterusnya. Betul, Bang. Oke, jadi psikologis dibantu ekonomi. Ada pelatihan-pelatihan atau tidak? Pelatihan ada. Untuk pemberdayaan ekonomi misalnya. Untuk pelatihan ada, kita juga kayak misalnya kita ada workshop namanya Safe Janda Work Cell Series gitu. Kita ada pelatihan untuk menulis gitu. Terus kemudian kita juga ada rencana untuk bikin buku tentang antologi janda ke depannya. Terus kemudian Tujuannya apa itu antologi janda itu? antologi janda itu kita mengumpulkan kisah-kisah inspiratif dari para janda. Dari para janda yang baik yang sudah menjadi member maupun di umum ya. Oh, nambahin lagi tadi kita juga ada kelas namanya anti bucin. Anti bucin kelas. Bucin itu kan budak cinta, artinya mereka dimanipulasi oleh laki-laki lain yang bukan suaminya, begitu? Nah, dari relasi yang toksik yang sebelumnya, pernikahan sebelumnya, kebanyakan juga akhirnya mengalami relasi pacaran yang toksik juga. Nah, itu yang berusaha kita Ini coba. padahal pelarian buat dia, tapi dimanfaatkan oleh laki-laki nggak benar. Ya. Gitu. Dijadikan budak cinta tadi. Nah, dijadikan budak cinta kenapa? Karena banyak yang merasa bahwa saya harus punya pasangan loh. Saya merasa kosong kalau tidak punya pasangan, sedangkan idealnya adalah saya bergantung kepada diri saya sendiri untuk merasa diri saya berguna gitu. Oke, setuju banget. Nah, ke depan apa yang ingin diwujudkan oleh Tiara dan teman-teman untuk pemberdayaan janda, untuk mengurangi stigma negatif ya, bahwa janda-janda itu genit, penggoda suami orang ya, dan seterusnya. Nah, itu apa rencana ke depan yang mau diwujudkan? Sebenarnya rencana ke depan kita sekarang lagi ngumpulin uang untuk bikin yang tadi saya bilang itu adalah yayasan dan Safe Janda Center gitu. Jadi di mana semua pelatihan, terus habis itu ruang counseling, ruang aman, kemudian jadi kayak shelter juga, itu kita punya cita-cita untuk punya ke depannya gitu. Dan juga kita juga imbau kepada masyarakat dan juga politisi-politisi khususnya gitu, karena kita tuh sering mendapatkan laporan dan kita sering menyampaikan protes gitu kepada kayak contohnya itu ada dua partai kemarin itu yang memakai janda sebagai salah satu program. Jadi satunya adalah raperda tentang janda gitu untuk dipoligami, satu lagi untuk program poligami gitu. Jadi itu kayaknya untuk pakai clickbait seperti itu kayaknya jangan deh gitu. Itu merendahkan status janda ya. Merendahkan dan menambah PR kita sih, Bang. Jadi partai itu menganjurkan agar anggota partainya melakukan poligami untuk menyelamatkan janda-janda. Yes. Itu pada marah semuanya. Niatnya kan baik. Enggak. Menyelamatkan janda-janda. Kita nggak perlu dikawinin buat diselamatin. Oke, apalagi ini poligami ya. Artinya dia menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Ya. Gitu. Oke, jadi ini juga pemahaman yang hendak diluruskan oleh teman-teman Safe Janda gitu. ini. Oke, terima kasih Tiara sudah hadir di acara Kick Andy. Baik, saya juga mau berbagi kebaikan hari ini. Seperti biasa, yang saya bagikan adalah buku. Jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini, jangan khawatir, Anda bisa mengikuti kuisnya di Twitter Kick Andy Show, ada juga Facebook dan Instagram Kick Andy Show. Dan bagi Anda tadi yang menonton episode kali ini tidak dari awal, juga jangan khawatir karena Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan juga ada cuplikannya di YouTube channel Kick Andy Show. Bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada seorang single parent, seorang janda, pernah jadi narasumber di Kick Andy yang melakukan gerakan kebaikan, yakni dia mengumpulkan anak-anak jalanan, anak-anak yang menggunakan narkoba, kriminal, kemudian dia kumpulkan dan dia melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar anak-anak itu mendapatkan masa depan yang lebih baik ketimbang hidup di jalanan. Anda bisa klik benihbaik.com dan Anda bisa ikut dalam penggalangan dana untuk kegiatan-kegiatan positif
yang dilakukan oleh Ibu Tri Purwanti ini. Sekian, semoga topik kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.